Jadi nanti hidup kita yang akan puas Pak di akhirat. Hidup di dunia tidak akan pernah puas. Bahkan kata Rasulullah, seandainya ada satu lembah, kemudian berisi emas ditawarkan kepada manusia, maka dia akan minta satu lembah lagi. Dikasih 2 lembah emas, maka dia akan minta yang ketiga. Ini sering saya ungkapkan. Kalau sampian kita mau ibadah pada Allah nunggu selesai pekerjaan kita, Ustaz, belum ngurus bisnis Ustaz, tak sempat sih ibadah. Deki untuk kuah cabang 2 pun apa aja Ustaz. Andi 2 mikir setan lo. Andi itu lo mikir saya terus seperti itu. Hatta zurtumul maqabir. Mun bila masuk ke kuburan baru sadar. Paham ya? Kepada manusia saja kalau kita sering minta pada dia, dikasih Pak. Minimal bukan karena dia dermawan, tapi karena dia letak latin sebentar menolong. Paham ya? Apalagi pada Allah yang memang menunggu hambanya. Jadi kalau kita sedang punya masalah, yang masih ingat, yang ada di hati kita pertama kali Allah. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ulangi sedikit. Jadi jangan tapi bukan mau tapi mau. Bukan mau tapi mau. Jadi tidak menggerak bibir, bukan mau salah. Yang benar mau. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 2, 3. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Dari awal sampai sekarang alhamdulillah sudah banyak perubahan, Pak. Jadi yang asalnya sekarang sudah Semoga nanti semakin dilatih semakin bagus bacanya. Baik. Sekarang masuk kepada itu surah Ad-Duha dan diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dan Al-Faryabi dari Jandab bahwasanya suatu kali Jibril tidak turun kepada Rasulullah untuk beberapa lama. Lalu kaum musyrikin mengatakan bahwa Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Maka dari itu Allah menurunkan ayat 1 sampai 3. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, yang mana kata beliau, sebab turunnya surah Ad-Duha ini dikarenakan Rasulullah ini lama tidak turun wahyu kepada beliau. 30 juz Al-Quran ini Pak, ini disebut dengan surah namanya. Paham ya? Disebut dengan surah. Per ayatnya disebut dengan ayat. Ayat ini bahasa Arab, ayat ini maknanya ayat, tanda untuk semakin mendekat kepada Allah, itu ayat namanya. Jadi orang semakin banyak baca Qur'annya, maka justru seharusnya dia harus semakin dekat dengan Allah. Jadi kalau ada orang makin banyak bacaan Qur'annya tapi dia tidak semakin dekat dengan Allah, berarti ada yang kurang benar dalam membacanya. Perhatikan, Umar sebelum masuk Islam, Umar ini adalah orang yang ingin membunuh Rasulullah. Kemudian Umar mendengar saudarinya, ya perempuan waktu itu, baca Al-Quran. Yang dibaca Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan, seterusnya. Toha. Langsung Umar detak hatinya, tergetar hatinya. Oh,
Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Al-Qur'an tidak diturunkan kecuali untuk menghilangkan segala sesuatu yang gundah, yang sulit, yang seakan-akan berat. Jadi Quran diturunkan bukan untuk membuat manusia susah. Akhirnya kata Umar, ini jangan-jangan ini yang benar. Akhirnya coba bacakan, disuruh bacakan. Akhirnya Umar ini mau mengambil Al-Qur'annya, ternyata disuruh mandi dulu karena kamu masih belum suci, akhirnya disuruh mandi dulu. Umar masuk Islam gara-gara Toha, Pak. Dan Umar ini orang kafir waktu itu, belum Islam. Nah ini ada orang Islam, sudah dibacakan Al-Baqarah, sudah, Yasin sudah, Toha sudah, tapi tetap tidak mau. Jadi lebih parah daripada orang kafir, karena Umar itu orang kafir. Bagaimana Ustaz? Nah, bedanya orang Islam zaman sekarang dengan Umar. Umar dulu meskipun kafir, tapi Umar paham bahasa Al-Quran. Orang Islam sekarang banyak yang tidak paham Al-Quran. Apakah salah? Tidak salah, karena ketika mengucapkan la ilaha illallah sudah sangat benar. Tinggal disempurnakan keislamannya dengan memperbanyak ilmu agama. Allah dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah. Jadi untuk semakin iman kita kepada Allah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, itu kita harus fa'lam, harus memperbanyak ilmu. Jadi ayat ini semuanya ini untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi suatu ketika Rasulullah ini tidak turun surah kepada beliau. Jadi bayangkan, Rasulullah itu biasanya punya masalah, itu langsung dipandu oleh surah, dipandu oleh ayat Allah. Nah, pernah Rasulullah itu ada orang yang tanya, Rasulullah bilang, oh ya, saya akan jawab besok. Ternyata besok tidak turun ayat. Loh, kok tidak turun? Terus ditunggu sampai lama, ternyata tidak turun. Malah Rasulullah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Surah apa? Curaan nggak Surah Al-Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Kalau untuk besok hari jangan mengatakan iya, karena belum tentu pasti. Illa ayyasha Allah, kecuali Allah yang berkehendak. Jadi kalau saya diundang orang, Ustaz, bisa ngisi pengajian Ustaz? Insya Allah. Ustaz, ini apa pasti Ustaz? Mak pada hebat mengajarin mak apa saya pasti belum tentu besok bisa hidup. Insya Allah kalau Allah memberikan kehendak. Hati-hati Pak. Sampean bilang iya pada orang, kemudian sampean meninggal dunia sebelum ditempati janjinya, maka sampean punya hutang janji. Jadi sekelas Rasulullah saja diingatkan oleh Allah, jangan kau katakan yang esok itu pasti, tapi katakan insya Allah. Jadi mulai sekarang insya Allah, insya Allah. Nah kemudian Rasulullah ini sampai ada yang meriwayatkan sampai 1 bulan tidak datang surah itu, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan. Jadi selama 6 bulan ini Rasulullah dikatakan oleh orang-orang kafir, Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Muhammad la itina'aki, sama Tuhannya. Pertama tadi yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, ini yang banyak dikemukakan oleh beberapa ulama. Jadi sebab turunnya surah Ad-Duha ini karena Rasulullah dituduh gila sama orang kafir waktu itu, sampai 6 bulan. Setelah turun, nah ini langsung dibaca ayatnya. Saya baca dulu, nanti diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Wallaili idza saja Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha, demi waktu duha. Nah ini kalau dari segi bahasa Pak, duha itu ketika matahari keluar sepanjang tombak, itu sudah masuk pada waktu duha. Awal syuruk.
Nah, kemudian kalau duha itu pagi itu identik dengan ceria apa tidak ceria kalau pagi? Ceria. Jadi pagi ini adalah sesuatu yang digambarkan ceria. Yang kedua, wal-laili idza saja, dan demi malam apabila ia telah sunyi. Kalau malam identik dengan sunyi, kira-kira kalau malam ini lebih, kalau sunyi, orang kalau sunyi kira-kira bahagia apa takut, Pak? Takut. Wah, dek bunyi sekali sampean sunyi kan? Menakutkan, gelisah, tak nyaman gitu. Jadi seakan-akan Allah membilang seperti ini pada Rasulullah. Wadduha, demi waktu yang waktu itu engkau bahagia Muhammad. Kamu ceria hidup kamu. Ada Khadijah, ada pamannya Abu Thalib, ada orang-orang yang membela Rasulullah. Wal-laili idza saja, dan demi malam yang ketika gelap, demi kehidupan kamu yang seakan-akan ada di malam yang gelap Muhammad. Jadi kamu sekarang dicaci maki oleh orang kafir, dihina, katanya kamu gila. Paham ya? Di waktu duha, di waktu yang seakan-akan senang dan bahagia gembira, di waktu sulit. Nah, ini fitrah kehidupan, Pak. Jadi manusia pasti ada susahnya, ada senangnya. Makanya ini ada sebuah kisah sedikit dari Abu Nawas sebenarnya. Kalau katanya orang Abu Nawas. Jadi dulu dikisahkan kalau Abu Nawas ini lagi punya masalah, Abu Nawas senang, gembira, Pak. Jadi kalau Abu Nawas lagi punya masalah, itu ketahuan kalau dia bahagia. Kalau Abu Nawas bahagia, ketawa-ketawa, berarti ini lagi punya masalah. Nah, kalau Abu Nawas lagi bahagia, Abu Nawas menangis. Aneh kan? Mohon kita akan menoleh, wah ngecak dapat hadiah mobil, wah, tapi ketika punya masalah, aduh, gimana Ustaz? Ditanya, kenapa Abu Nawas kok kamu ini lagi tidak bahagia? Ini bukan tidak bahagia, justru sekarang saya bahagia. Kenapa menangis? Kenapa menangis? Katanya, karena saya takut kebahagiaan ini hilang. Katanya. Paham ya? Karena selesai bahagia pasti tidak bahagia. Kalau lagi punya masalah, Abu Nawas bahagia. Kamu sedang bahagia. Nah, saya sedang punya masalah besar. Kenapa kamu ketawa? Karena saya yakin selesai masalah ini pasti akan ada kebahagiaan. Paham ya? Nah, ini boleh ditiru. Jadi nanti kalau lagi istri meninggal, langsung bahagia kita. Tak ber. Kalau lagi punya masalah, kita bahagia. Kalau lagi kita bahagia, nangis. Nyaman, Pak. Misalnya sampean lagi dapat gaji banyak, kalau nangis kan tak yen cempe besar bi orang kan. Paham kan? Tak yen mana yang cepok tipu gitu. Nah, jadi Rasulullah diturunkan. Jadi kata Allah, meskipun dulu kamu lagi bahagia dan walaupun kamu lagi hidupmu sulit, yang seakan-akan kamu berada dalam kehidupan yang gelap, yakinkan kepada dirimu, kata Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka, tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu Muhammad, wa ma qala, dan tidaklah dia benci. Jadi di sini Pak pakai wada'ah. Pakai wada'ah. Jadi meninggalkan ada tarokah, ada wada'ah. Kalau yang kemarin yang umroh atau haji, ketika tawaf terakhir disebut dengan tawaf wada. Apa artinya wada? Wada itu seakan-akan perpisahan yang tidak akan ketemu kembali. Paham ya? Jadi Allah berfirman, Muhammad, yakinkan kepada dirimu bahwasanya Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kamu sampai kapanpun. Jadi dikala sedih, Allah tetap bersama Nabi Muhammad. Begitupun ketika lagi bahagia, Allah tetap bersama Nabi Muhammad. Yakinkan kepada dirimu, wahai Muhammad, bahwasanya Tuhanmu tidak akan pernah sama sekali meninggalkan kamu. Jadi ini pelajaran bagi kita, Pak. Kalau kita kehilangan sesuatu, kita punya masalah, baik musibah itu, punya masalah anak sakit, kemudian istri meninggal, punya masalah apapun itu,
Maka baca ayat ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, bahkan di sebuah hadis itu ada seorang perempuan yang mana perempuan ini baru terkena musibah, meninggal suaminya kalau tidak salah. Kemudian dia nangis. Akhirnya Rasulullah datang kepada dia, disuruh bersabar. Nah, akhirnya ini ya bahasanya gini ya, ngoceh dia. Iya, kamu tahu cuman bisa ngomong saja, coba kamu punya masalah seperti aku, katanya. Tidak sadar bahwasanya yang bilang tadi nyuruh sabar Rasulullah. Akhirnya setelah Rasulullah lewat, kemudian dikasih tahu sama sahabat, kamu kenapa kok tadi ngomel-ngomel seperti itu? Kamu tidak tahu tadi siapa? Emangnya siapa? Tadi Rasulullah Muhammad SAW. Aduh, bagaimana ini? Akhirnya datang ke Rasulullah. Berapa hari kemudian datang, ya Rasul, aku minta maaf. Aku tidak tahu bahwasanya tadi itu engkau. Saya sekarang bersabar ya Rasul. Maka kata Rasulullah, as-sabru inda sidmatil ula. Yang dimaksud dengan sabar ketika datang pukulan yang pertama. Jadi kena musibah, dek, istri mati misalnya, suami mati, dek, sabar dia. Nah, ini sabar namanya. Mun sampai telur hari benih sabar pun nerem gurunya. Lah tadi boleh. Misal ada orang kehilangan uang, sepeda motor lah misalnya, hilang sepeda motornya. Yang pertama itu sabar namanya. Hilang sepeda, ya Allah, saya harus sabar, ini yang terbaik dari saya. Mari sabar kan, ini Pak, usaha cari. Tapi mau baru hilang sepedanya, langsung dihubungin polisi, TNI, gimana? Entar ke dukun semuanya. Lah 10 hari tak itu mau sepeda nah. Allah, area usaha sabar. Ini sabar yang terpaksa, jadi tak akhir ketemu. Nah, lanjutkan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Hati-hati jangan walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Lebih kompak lagi, 2, 3. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Masya Allah, ini bagus sudah Pak, bagus ini. Jadi hati-hati di walal akhi, tidak ada akhi ya, walal akhi. Baik, walal akhiratu, dan sungguh akhirat, khairul laka, lebih baik bagimu, minal ula, daripada kehidupan dunia. Jadi kalau kita hidup di dunia bahagia Pak, jangan terlalu bahagia. Karena kebahagiaan di dunia akan sebentar. Setelah itu menjadi biasa-biasa saja. Setelah menjadi biasa-biasa saja, nanti akan disusul dengan musibah yang datang lagi. Jadi orang dalam 1 tahun saja, sampean berpikir, pernah enggak sampean dalam 1 tahun bahagia terus, enggak punya masalah? Tidak mungkin. Ada siang, ada malam. Jadi ada bahagia, ada susah. Ada susah, ada bahagia. Nanti dilatih Abu Nawas itu. Jadi kalau punya masalah bahagia, kalau bahagia nangis. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Baik, dilatih ain, hati-hati ain, jadi ain mengalir. Wala sawfa wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Wala sawfa yu'tika, dan sungguh kelak akan memberimu, rabbuka, Tuhanmu, fatardha, maka engkau ridha, puas. Jadi nanti hidup kita yang akan puas Pak di akhirat. Hidup di dunia tidak akan pernah puas. Bahkan kata Rasulullah, seandainya ada satu lembah, kemudian berisi emas, ditawarkan kepada manusia, maka dia akan minta 1 lembah lagi. Dikasih 2 lembah emas, maka dia akan minta yang ke-3.
Ini sering saya ungkapkan. Kalau sambian kita mau ibadah pada Allah nunggu selesai pekerjaan kita, Ustaz, kalau ngurus bisnis Ustaz, tak sempat sih ibadah. Deki untuk kuah cabang 2 pun apa aja Ustaz. Andi 2 mikir setel Andi telo mikir saya mbak terus seperti itu. Hatta zurtumul maqabir. Mon bila masuk ke kuburan baru sadar. Tapi kita doakan, bukan kita mencela seseorang yang lupa pada Allah. Kita doakan yang terbaik bagi beliau. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Iyanya boleh agak dibuka sedikit, jangan ya. Alam ya, jangan ya, jangan ya, tapi di tengah-tengah antara iya dan iya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Di situ ada dal, Pak, masih ingat kemarin? Ab, ad, aj, ato, ako. Di sini dal, jadi harus mantul. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Baik. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Baik. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu seorang yatim? Fa'awa, lalu dia melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu orang yang bingung, maka ia memberi petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Wa wajadaka, dan dia mendapatimu ailan, seorang yang kekurangan, fa'aghna, lalu dia mencukupkan. Paham Pak ya? Nah, kemudian fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baik, sedikit kembali kepada ayat yang tadi, wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka, dan dia mendapatimu, dhallan, orang-orang yang bingung, orang yang bingung. Perhatikan, berarti Rasulullah ini ada yang memaknai dhallan itu maknanya tersesat. Jadi mengatakan Rasulullah tersesat. Dan ini hati-hati, Pak. Jadi wa wajadaka dhallan, katanya waladhdallin. Dhallin berarti sesat. Berarti Rasulullah pernah sesat? Enggak. Jadi di sini Rasulullah itu mengalami kesusahan-kesusahan yang diderita Nabi Muhammad dalam menyampaikan risalah. Jadi bingung cara menyampaikan gimana. Juga ada yang meriwayatkan ketika ada perjalanan Rasulullah bingung arahnya kemana. Allah berikan petunjuk. Jadi kata Allah, ketika Rasulullah yatim, Allah yang menjaga beliau. Kemudian ketika Rasulullah lagi punya masalah, punya kebingungan, Allah yang memberikan jalan keluar. Kemudian ketika Rasulullah kekurangan, Allah yang mencukupkan. Jadi semuanya Allah yang menjaga beliau. Maka apa katanya tadi? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Meskipun ini khitabnya pada Rasulullah, Pak, tapi ini juga bisa kita amalkan. Jadi ketika kita punya kebahagiaan, jangan sampai kita lupa kepada Allah.
Ketika kita punya masalah, jangan sampai lupa bahwasanya Allah selalu bersama kita. Jadi kita yakin bahwasanya Allah selalu bersama kita. Fa ammal yatima fala taqhar. Fa ammal yatimah, maka adapun terhadap anak yatim, fala taqhar, maka jangan engkau sewenang-wenang. Jangan sewenang-wenang pada anak yatim. Masih ingat yang kemarin saya ceritakan itu, yang Asron dengan Nabi Musa? Masih ingat ya? Yang katanya mencari sapi itu, sapi betina, masih ingat ya? Nah, juga di hadis lain Rasulullah bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Rasulullah tidak begini kan, tapi begini. Aku dengan orang yang menyantuni anak yatim begini di surga. Jadi orang yang menyantuni anak yatim begini. Ustaz, tapi nak kena yatim pun soki Ustaz. Nah, cari yatim yang miskin. Kemudian wa ammas sa'ila fala tanhar, dan adapun terhadap orang yang meminta-minta, fala tanhar, maka jangan engkau menghardik. Nah ini Pak, kalau ada orang yang minta, meskipun misalnya kan sekarang banyak Pak ya, terutama Jumat, oh banyak, Masya Allah banyak. Ya kita husnudzon, mungkin dikira orang kota ini kaya semua. Nah jadi dia datang minta. Kalau misalnya kita tidak mau ngasih, jangan kita hardik dia. Cukup, ibu maaf ya, saya masih belum bisa ya, kalau belum punya nanti menjadi doa ya. Saya masih belum bisa. Pak, sedekahnya Pak Jumat. Bu maaf ya Bu ya, saya masih belum bisa. Maaf Pak ya, saya masih belum bisa. Soalnya kalau kita kasih satu orang, itu nanti datang lagi kayaknya. Kalau kita kasih satu orang, itu kasih tahu ke temennya, datang dari pagi itu sampai sore ada satu-satu. Jadi kadang kita gini, Ustadz, kan minta-minta itu bukan ajaran dari Rasulullah. Tapi menghardik orang yang minta-minta juga bukan ajaran Rasulullah. Jadi kita mudah menilai orang lain. Kalau ada orang minta-minta ke kita, dalilnya kita, ini bukan ajaran Islam, Ustaz. Menghardik orang yang minta-minta juga bukan ajaran Islam. Jadi kita harus adil. Jadi ketika kita menilai orang lain, oh ini masih muda, masih sehat, betes segi tarik yang mundur. Malah tak minta. Jadi kalau misalnya tidak ngasih, sudah. Dek, mohon maaf ya, saya masih belum bisa. Sudah cukup. Ustaz tak teke saya, Ustaz ya sudah kasih. Paham ya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wa amma bi ni'mati rabbika, dan adapun dengan nikmat Tuhanmu, fahaddis, maka nyatakanlah dengan bersyukur. Nah, ini Pak. Jadi anjuran dari Allah, ketika kita punya masalah, itu kita adukan pada Allah saja. Jadi kita punya masalah, misalnya dicaci maki oleh orang, kemudian masalah kita besar, maka yakinkan ke diri kita, Allah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah tolong ya Allah. Perhatikan sebentar, ini masuk pada tauhid Pak, sebentar. Iblis dulu, kenapa iblis kok hidup sampai hari kiamat? Sampai tahu sebabnya? Iblis hidup sampai hari kiamat, sebabnya karena iblis itu berdoa pada Allah. Dan doanya bukan waktu iblis lagi sujud pada Allah, bukan Pak. Ketika iblis berdoa minta hidup sampai hari kiamat, yang diminta oleh iblis waktu itu, iblis lagi bermasalah dengan Allah. Jadi kata Allah kepada iblis, wahai iblis, sujud kepada Adam. Dia tidak mau. Ana khalaqtani min narin wa khalaqtahu min thin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Id amartuk, ini perintahku, sujud kamu kepada Adam. Tidak ya Allah. Akhirnya Allah murka kepada iblis. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Pergi kau di sini. Ketika diusir oleh Allah, iblis berdoa. Permintaannya kepada Allah bukan minta dilunasi hutang. Mendilunasi hutang kan mudah bagi Allah. Tinggal diketuk hatinya orang kaya, dibuat dia bisa bayar. Permintaannya iblis kepada Allah, apa katanya iblis? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah,
Kalau karena engkau telah mengutukku, aku terlempar dari surga, aku terlaknat dari surga, dan aku dilaknat olehmu ya Allah. Aku mohon kepadamu permintaan. Andirni ila yaumi yub'atsun. Jangan matikan aku sampai hari pembangkitan, kata iblis. Perhatikan Pak, waktu itu lagi bermasalah dengan Allah, lagi diusir oleh Allah, Allah lagi murka pada dia. Iblis berani-beraninya masih minta pada Allah. Paham Pak ya? Itu diusir pun, waktu murka pun Allah tidak mengubah status Allah sebagai maha pengasih, maha penyayang. Paham Pak? Meskipun Allah lagi marah pada kita, misal kita punya masalah pada Allah, kita maksiat misalnya, jangan kita lah, wah kita, sebenarnya kita ini orang, ada orang bermaksiat pada Allah, naudzubillah, berzina, berzina dia, kemudian selesai berzina terketuk hatinya hidayah. Apakah mungkin saya diampuni oleh Allah? Segera minta sama Allah waktu itu. Jangan nunggu tahajud, karena tahajud belum tentu hidup. Mak nyaman nih Ustaz. Akan diperiksa enggak. Karena barangkali nanti waktu zina apa mati misalnya. Jadi maksudnya gini. Meskipun waktu itu Allah lagi marah pada iblis, permintaannya iblis tetap diterima oleh Allah karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi sampean nanti kalau punya sesuatu keinginan jangan nunggu sholat. Nah, terkadang ada orang salah dalam berdoa. Ya sudah, saya nunggu sholat nanti saya mau berdoa pada Allah. Jangan. Iya Pak, misal, ini sering saya praktekkan Pak. Ini sering saya praktekkan. Saya jalan, naik sepeda kan. Lihat mobil bagus, ya Allah aku ingin mobil seperti ini gitu kan. Kata istri saya, Mas, mak aku minta jadi penono, Mas. Ini kita yang beli. Sampai pilih ya, sampai dikasih gitu kan. Benda apa-apa Pak, minta sama Allah seperti itu. Sebentar. Ini saya masukkan ke logika Pak. Saya masukkan ke logika. Gini. Pak Hamdan punya mobil Pak Hamdan? Punya Pak Hamdan ya? Oke. Contoh Pak Hamdan. Saya datang ke rumahnya Pak Hamdan nanti selesai ini. Saya minta mobilnya Pak Hamdan. Kira-kira dikasih Pak Hamdan? Enggak, kira-kira. Ini contoh Pak Hamdan, kira-kira. Enggak ya? Enggak. Jawab paki. Oke. Enggak Ustaz katanya. Baik. Kira-kira kalau 1 jam kemudian saya datang lagi ke rumahnya Pak Hamdan, saya minta lagi. 1 jam kemudian saya datang lagi. Enggak Ustaz. Kalau dalam 1 hari saya datang ke rumahnya Pak Hamdan 40 kali Pak Hamdan. Pulang saya balik lagi, Pak Hamdan, ayo Pak, saya pengen mobil Pak. Saya dari dulu Pak, tidak punya mobil Pak. Pak Hamdan kan sudah nompa Pak. Saya doakan Pak Hamdan biar cepat. Maaf Ustaz, tidak bisa Ustaz. Besok saya datang 40 kali lagi Pak Hamdan. Sampai kapan saya datang? 1 tahun saya datang ke rumahnya Pak Hamdan, 1 harinya 40 kali. 1 tahun Pak Hamdan. Kira-kira dikasih tidak Pak Hamdan? Ya insya Allah. Nah. Kalau sudah 1 tahun Pak, 1 tahun, tak usah 1 tahun sebenarnya. 40 hari saja, 1 bulan sudah. Minimal, meskipun sampean tetap tidak tega, misal andi sifat cerai, manusia Pak, sifat cerai apa ini? Pelit, eman gitu bahasanya. Tapi kalau sudah 1 hari 40 kali selama 1 bulan, minimalnya Ustaz, sudah Ustaz ya, saya tegur pelengan Ustaz yang tadi sampean nolong Ustaz, keluar di labang tetap membunuh Ustaz, tujuh minta mobil, tiga Ustaz, Emilia kita gambar ke Ustaz. Beri gambar Ustaz, mari terus Ustaz gitu. Beri gambar gitu. Aduh, ini matikan Ustaz, Emilia kita sebenarnya motor harga 2 juta Ustaz gitu kan. Bil mobilan gitu. Kayak kemudian mainan gitu Ustaz, 5 terus gitu Ustaz. Doakan saya ya Ustaz, coba paham ya? Kepada manusia saja kalau kita sering minta pada dia, dikasih Pak. Minimal bukan karena dia dermawan, tapi karena dia letak latin sebentar menolong. Paham ya? Apalagi pada Allah yang memang menunggu hambanya. Jadi kalau kita sedang punya masalah, yang masih ingat, yang ada di hati kita pertama kali Allah. Sampean lewat punya lihat, tadi saya dari Pakong, ada perumahan di selatan jalan, Grand Pademabu, Grand Royal.
grand nyalaran. Ustadz saya pengen, Ustadz rumah kayak gini Ustadz. Ya sudah, minta sama Allah. Ya sudah, minta sama Allah. Dan. Saya sebelum nikah Pak dulu kan lihat kan gitu kan. Ya enak ya kalau sudah nempati rumah kayak gini kan sama istri berdua gitu. Sering Pak saya kalau lihat perumahan gitu kan. Kalau di TV Pak di perumahan gitu kan. Subhanallah, menikah saya 4 bulan dari pernikahan, tiba-tiba ada orang yang menawarkan rumahnya disuruh tempati. Dan itu perumahan Pak. Saya lupa bahwasanya saya pernah berdoa itu. Setelah saya nempati di perumahan itu, lama kemudian saya ingat bahwasanya saya pernah berdoa itu. Jadi jangan pernah capek untuk berdoa, karena sampean akan menangis ketika doa itu sudah menjadi kenyataan. Dulu saya di pondok, saya ingin, masih kecil ya kayak gini. Di rumah kan ada pesawat lewat Pak ya. Mau nak gini, minta pesen kapal ya di rumah. Masih deh ya, masih. Minta pesen kapal ya, tak gergeding kan. Akhirnya saya, ya Allah, saya ingin naik pesawat, saya ingin berada rasanya di atas awan gitu katanya. Saya tugas di pondok, saya mondok di Banyuanyar. Kemudian saya pulang ke rumah. Nek, waktu nenek saya masih hidup, doakan saya ya. Waktu itu masih nanak pakai toman bukan kupur. Apa dong? Saya mau tugas ke Kalimantan kata saya. Apa pun saya terlalu tugas sudah saja jauh. Terlalu bawa pesawat ya. Kalau mau tugas ke Kalimantan pesawat. Jadi dalam arti terkacet. Sudah Pak. Pas tugasan ternyata saya ditugas Kalimantan betul. Kalimantan Timur. Saya lupa kalau saya pernah berdoa dulu mau naik pesawat. Setelah saya lepas landas, ada di atas pesawat kan, lihat ke bawah saya. Barulah saya ingat, ya Allah, saya pernah dulu minta untuk naik pesawat. Sekarang sudah naik, betul. Jadi jangan pernah capek untuk berdoa. Nah, ini nyampe kemana ini? Fahadis. Maka anjurannya kalau kita sedang punya musibah itu kepada Allah. Sedangkan kalau kita punya kebahagiaan, punya kenikmatan, itu sunnahnya, anjurannya itu diceritakan Pak. Jadi misal kita punya sedang dapat gajian besar misalnya Pak Hamdan ya, tiba-tiba ada yang banyak masuk misalnya ke rehab, kemudian ada orang ngasih 1 M, langsung pengumuman Pak Hamdan kepada tetangga-tetangga, alhamdulillah Pak, saya sekarang dapat sumbangan 1 M. Alhamdulillah, barangkali Bapak mau pinjam. Oh iya Pak Hamdan, mau 100 juta. Kapan bayarnya Pak? Wallahu a'lam. Aduh ini Pak. Jadi anjurannya Pak, kalau kita punya masalah, jangan ceritakan ke orang lain. Nah, sekarang kan cerita lain. Mau andi kebahagiaan, jangan cerita ke orang lain. Kenapa? Takut yang jauh sana. Jadi dianjurannya wa amma bi nikmati rabbika hadis. Kalau kita punya masalah, kita tahan sendiri. Kita curhat dengan Allah. Jadi minta sama Allah, ya Allah, hilangkan masalah saya. Nah, ini Pak, ada anjuran. Orang hidup pasti punya masalah. Jadi kalau sampean mau hidup, jangan pernah minta kepada Allah untuk tidak punya masalah. Paham ya? Orang hidup pasti punya masalah. Jadi jangan pernah sampean minta untuk tidak punya masalah kalau masih mau hidup. Jadi bahasa jelasnya, kalau sampean minta tidak punya masalah, berarti sampean minta mati. Yang benar gimana Ustadz? Minta kepada Allah agar diberi jalan keluar untuk mengatasi masalah. Masalahnya Fir'aun dengan masalahnya Nabi Musa lebih besar masalahnya Fir'aun, lebih besar masalahnya Nabi Musa. Masalahnya Nabi Musa dikejar-kejar mau dibunuh. Yang mengejar Nabi Musa Fir'aun sebagai raja, penguasa uangnya banyak. Yang mau membunuh adalah bala tentaranya Fir'aun laknatullah alaih. Semua tentara di negara Mesir mengejar Musa untuk dibunuh. Besar masalahnya? Besar. Masalahnya Fir'aun kecil Pak. Apa masalahnya? Fir'aun tak bisa tidur gara-gara mimpi anak kecil melepaskan mahkotanya. Tetapi Musa yang masalahnya besar, ternyata Allah kuatkan Musa. Musa tak iparingi mikir masalahnya. Tapi bagaimana Musa memikirkan bagaimana mendakwahi Fir'aun. Bukan takut lari dari kematiannya, bukan.
Sedangkan Fir'aun masalahnya kecil, cuman mimpi. Karena Fir'aun tidak dekat dengan Allah, Allah buat masalah yang kecil itu menjadi besar. Siang malam tak ngedetedung gara-gara mimpi. Jadi ketika sampean sudah mengatakan, Ustaz, kayaknya tidak ada orang yang punya masalah seperti saya, berarti tanda sampean sedang jauh dengan Allah. Segera dekati Allah. Kenapa? Karena sampean merasa masalahnya sudah lebih besar daripada orang lain. Paham Pak ya? Kemudian yang kembali tadi, jadi iblis laknatullah alaih minta kepada Allah untuk hidup sampai hari kiamat. Allah berikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku berikan kepadamu ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang ditentukan. Makanya iblis tidak akan mati sampai hari kiamat. Ustaz, kalau setan gimana Ustaz? Mati. Jadi yang tidak mati, Pak, ini biar tidak salah paham sampean. Ustaz, katanya kalau di rumah itu harus sering dibacakan surah Al-Baqarah agar setannya keluar, agar setannya mati. Katanya iblis tidak mati. Nah, iblis ini beda dengan setan, Pak. Iblis ini kingnya, rajanya. Iblis ini cuma satu, Pak. Sedangkan jin yang lain itu mati semua. Jadi jin itu kalau diruqyah kepanasan dia mati. Makanya kata Rasulullah, di dalam Islam itu dilarang kalau kita lagi air panas jangan dituangkan ke dalam lubang. Nah, ini ajaran Islam. Kalau ada lubang jangan sampai dituangi air panas. Kenapa? Takut rumahnya jin. Baru nikah pengantin baru ternyata disiram air panas. Yang lebih parah lagi, dia kencing di lubang. Dia bulan madu ternyata kena tsunami dari atas, kurang ajar, akhirnya kembung perutnya gara-gara jin dia disakiti. Jadi kita itu ketika punya masalah apapun, Allah yang diingat pertama kali. Ya Allah, saya punya hutang. Nah, ini ada anjuran dalam Quran nanti ditemukan di Quran surah Shad, menceritakan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman, Pak, dulu adalah anak seorang raja bernama Raja Daud. Nabi Daud. Nabi Daud ini seorang raja. Punya anak Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jadi statusnya sebagai raja, Pak, maka nanti anaknya akan menjadi raja, Pak. Setelah sepeninggalnya Nabi Daud, maka yang memegang kerajaannya Nabi Sulaiman. Pertanyaannya, berarti jin-jin di bangsa Nabi Sulaiman itu berarti juga warisan dari Nabi Daud, bukan, Pak? Jadi Nabi Daud itu raja, kekayaannya Nabi Daud itu tak sebanding dengan kekayaannya Nabi Sulaiman. Ustaz, bukannya warisan, Ustaz? Memang kerajaannya warisan, tapi semasa Nabi Daud jadi raja, Pak, Nabi Daud masih bekerja. Masih buat baju perang dari besi. Jadi untuk dijual. Jadi ini ada beberapa kemungkinan. Satu, kemungkinan Nabi Daud tidak mau makan dari hasil kekerajaan. Jadi ingin mandiri dengan tangannya sendiri beliau. Yang kedua, berarti menandakan kerajaannya masih belum besar, ekonominya masih belum cukup. Paham, Pak ya? Nah, tetapi di masa Nabi Sulaiman, kenapa kok Nabi Sulaiman menjadi raja yang paling kaya? Bahkan tidak ada yang menyaingi kekayaannya Nabi Sulaiman. Kenapa? Nabi Sulaiman itu setelah peninggalnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu punya berapa ekor kuda balap, Pak. Kuda balap itu kalau yang kuda balap yang betul, Pak, yang kuda balap betul itu mahal harganya. Itu sampai ratusan, sampai miliaran mungkin. Makanya lambang mobil cepat itu dinamakan Ferrari, lambangnya kuda. Ya, Pak ya. Nah, jadi Nabi Sulaiman ini melatih kudanya waktu itu lagi waktu asar, Pak. Waktu asar. Jadi selesai asar gitu, apa dari duhur apa selesai asar gitu. Melatih kudanya, kuda perang ini dilatih. Jadi gunanya pada kuda perang ini kenapa kok dilatih? Agar nanti kudanya ini ketika ada perang, misalnya ada kerajaan yang tidak mau ikut kepada ajarannya Nabi Sulaiman, ditaklukkan, Pak. Yang mengganggu ajaran Islam ditaklukkan gitu. Jadi dilatih kudanya agar hebat. Jadi kudanya ini digunakan untuk berjihad. Tapi kudanya ini sudah dilatih ternyata cerdas kudanya, Pak. Ketika dia disuruh berangkat, langsung berangkat, Pak. Ketika disuruh berhenti, langsung cekak, Pak. Paham ya?
Jadi sepeda semakin mahal, mobil semakin mahal, monitor agak langsung mancal itu mahal ya. Tapi monitor itu agak sebaru sejam itu berarti lebar mahal. Ya. Jadi sama. Nah sama, ketika diberhentikan mobil yang mahal, nah sekarang kan ada sepeda apa, CBS sama apa, tekuk rim yang ini langsung rim juga, cakram, cek. Nah, mumpun sampean beli mobil, rim di sini, pas baru nyampe sana si ambu, itu dia berarti masuk ke jurang nih. Jadi sama, kudanya Nabi Sulaiman ketika disuruh berangkat, cek langsung berangkat pak. Ketika disuruh berhenti, cek langsung ngerem langsung, cekak pak. Tak kita norok enggak ya. Hebat kudanya. Akhirnya Nabi Sulaiman senang ini. Sampai terlena dengan kudanya yang banyak, yang hebat itu. Sampai, ini ada beberapa riwayat. Riwayat yang pertama, Nabi Sulaiman sampai tidak sholat. Kebablasan waktunya. Jadi, apa jeng subuh lah keluar areh. Apa jeng asar tak ada areh. Apa jeng asar suruh beda areh. Apa jeng subuh sebelumnya beda areh. Tak boleh kereng mangket. Apa jeng subuh bila beda areh. Apa jeng asar bila tak ada areh. Sarip, asar ben maurib Allah. Akhirnya Nabi Sulaiman ini loh, ini bagaimana? Akhirnya Nabi Sulaiman terlena dengan itu. Nabi Sulaiman tidak sholat. Nah, ada yang meriwayatkan yang selanjutnya meriwayatkan Nabi Sulaiman ini sholat cuma di akhir waktu sudah pak. Sudah di akhir waktu. Jadi maurib lah kita mereka maurib lah kita mereka bejang asar ternyata ada. Akhirnya Nabi Sulaiman ini ada dua riwayat lagi. Yang pertama, karena kudanya ini 100 kuda ini, beberapa kuda ini membuat Nabi Sulaiman terlupa dengan Allah. Akhirnya Nabi Sulaiman pegang lehernya, pegang kakinya. Kata Nabi Sulaiman, ini yang menyebabkan aku lupa dengan Allah. Akhirnya disembelih sama Nabi Sulaiman semuanya. Kaki ini yang membuat kencaan tadi pak, yang larinya itu yang membuat indah sehingga lupa dengan Allah. Akhirnya sama Nabi Sulaiman dikurbankan semuanya, disedekahkan dagingnya semuanya, dimakan. Nah, ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, Nabi Sulaiman ini terlena dengan kudanya tadi. Akhirnya Nabi Sulaiman lalai untuk mengingat Allah, sholat tadi. Kemudian ini tidak disembelih kudanya. Nah, akhirnya beberapa waktu kemudian ternyata Nabi Sulaiman terkena musibah, sakit pak. Sehingga sakit, Allah berikan musibah, kuda-kudanya mati semuanya. Nah, karena kerajaan sudah tidak ada yang menggaji kan, sudah amburadul lah mungkin. Akhirnya prajuritnya banyak yang meninggalkan dia. Akhirnya Nabi Sulaiman sendirian. Jadi lagi terpuruk pak, kalau mungkin bahasa sekarang bangkrut lah. Orang bangkrut kira-kira Pak Hamdan, kira-kira Pak Hamdan sekarang kan untuk ekonomi cukup lah. Kira-kira Pak Hamdan, naudzubillah Pak Hamdan ya, kira-kira tiba-tiba Pak Hamdan kena tipu bodong misalnya, kemudian semuanya habis Pak Hamdan, tinggal Pak Hamdan sendirian. Anak sudah meninggalkan Pak Hamdan, tidak percaya pada Pak Hamdan misalnya, Pak Hamdan sendirian. Kira-kira doanya Pak Hamdan kepada Allah apa Pak Hamdan? Nah, pasti kebanyakan orang begini, ya Allah, sudahlah ya Allah, tidak usah kaya seperti kemarin, cukup saya bisa makan saja. Benar Pak ya? Sebentar dulu. Cukup saya bisa makan saja. Sebentar. Nah ini salah Pak. Jadi ketika sampean bilang cukuplah makan saja, ini tidak boleh. Jadi Allah ini maha pengasih, maha penyayang, dan Allah Tuhan semesta alam. Jadi seakan-akan kita itu menyepelekan Allah. Paham Pak ya? Misal saya ini kaya misalnya Pak, kaya misalnya. Saya bilang untuk jamaah Masjid Baitur Rahim, berapapun yang diminta, minta ke saya akan kasih. Ustadz, boleh enggak saya belikan sandal jepit Ustadz 5.000 rupiah? Itu nyepelekan saya sebenarnya. Jadi langsung ungkapkan saja, Ustadz saya mau Ferrari Ustadz. Oke, kasih gambarnya dulu. Jadi sama, ketika Nabi Sulaiman punya masalah Pak, bangkrut Nabi Sulaiman sebangkrut-bangkrutnya, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi Sulaiman? Qala rabbi ufirli, ya Allah ampuni saya ya Allah, karena kuda-kuda yang tadi yang membuat saya lupa kepadamu ya Allah, itu telah melalaikan saya. Faufirli wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di wahabli mulkan, ya Allah berilah aku. Masih ingat Pak rumusnya? Jadi para nabi dan rasul itu ketika berdoa kalimatnya pakai wahab Pak. Hab
pakai hab. Wahabli. Artinya hab ini gini, Pak. Allah itu punya sifat wahabah. Yang maknanya, yang mempunyai makna, Allah itu mempunyai sifat maha memberi yang meskipun semua makhluk tak mampu memberi. Jadi katanya Nabi Sulaiman, ya Allah, aku mustahil bisa ada yang membantu saya selain Engkau. Maka karena Engkau maha pemberi dan pasti Engkau bisa memberi, ya Allah, aku minta kepadamu mulkan kerajaan, kata Nabi Sulaiman. Aku minta kerajaan, ya Allah. Tidak minta sehat, tidak minta bayar hutang dan semacamnya. Aku minta kerajaan. La yambaghi li ahadim min ba'di, ya Allah, aku minta kerajaan yang tak pernah dimiliki oleh orang sebelumku, dan aku minta kerajaan yang tidak akan pernah ada orang raja yang sekaya dan sehebat aku. Wah, hebat Nabi Sulaiman. Jadi bahasanya, ya Allah, kalau kerajaan yang kemarin sudah saya pernah nikmati itu, ya Allah, aku tidak mau minta yang itu, aku mau minta yang lebih daripada yang kemarin. Dan kerajaan yang aku miliki tidak boleh ada yang lebih kaya, lebih hebat daripada kerajaanku, ya Allah. Ternyata sama Allah Subhanahu wa taala dikabulkan doanya. Masih ingat riwayat yang kedua tadi? Jadi Nabi Sulaiman memegang lehernya sapinya, kemudian dikurbankan. Nah, ini kata para ulama, kalau kita punya sesuatu, yang sesuatu itu melupakan kita pada Allah, kita keluarkan, korbankan karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik, Pak. Paham ya? Misal, enggak, ini serius, Pak. Misal, sampean lagi punya sepeda baru. Punya sepeda baru ini, gara-gara sepeda baru sampean, ya bos sepeda. Sehingga Pak kalau pai siapa aja kan? Pak tulis ke sedekah sepeda. Coba ke sepeda mak bro. Misalnya makanan, Pak, makanan misalnya sate, sampean mau makan tiba-tiba, duh, ini ya sholat pas sate mana sholat mau makan, pergi koreng, alah pergi ke masjid, pergi ke aftar, nah ini sudah. Ketika Allah mengganti pasti yang lebih baik. Singkatnya, Nabiullah Sulaiman alaihissalam diberikan oleh Allah. Dulu kalau Nabi Sulaiman mau berdakwah, mau berperang, harus pakai kuda, diganti oleh Allah. Nabi Sulaiman, angin ditundukkan kepada Nabi Sulaiman. Nyaman mau pesan di angin, Mbak. Tak usah perang, tak usah prajurit, isoro angin, kulis mereka. Jadi berdoa pada Allah, ya Allah, tolong ya Allah, kirimkan angin hidayah kepada mereka-mereka yang tidak mau kepadamu. Angin hidayah tak mampu, ubah doanya, ya Allah, tolong kirimkan angin puting beliung kepada mereka. Selesai, kulit semuanya habis bersih. Enak kan? Kalau kuda kan masih nanti potensi luka apa perawatannya. Ini kan angin, Pak, sudah. Kemudian yang kedua yang ditundukkan kepada Nabi Sulaiman adalah jin. Jin kepada Nabi Sulaiman. Bahkan menurut sebagian riwayat ulama sejarah, waktu Ratu Balqis datang ke istananya Nabi Sulaiman, Ratu Balqis datang, itu Ratu Balqis itu masih menyingsingkan bajunya, Pak, karena takut basah. Karena ternyata di amperan istana Sulaiman itu terbuat dari kaca dan di bawahnya terisi ikan-ikan dari laut, terumbu karang yang indah. Katanya Nabi Sulaiman, sudah tidak usah diangkat bajunya karena kamu tidak akan basah. Itu terbuat dari kaca semuanya. Takjub Ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman. Nah, jadi punya prajurit punya prajurit angin, punya prajurit jin. Yang lebih uniknya lagi, bukan hanya prajuritnya yang penting, tapi kerajaannya. Waktu Ratu Balqis mendengar berita bahwasanya Nabi Sulaiman ada seorang raja yang beriman kepada Allah, akhirnya Ratu Balqis bilang, ya sudah, kirimkan hadiah kepada raja itu, biar nanti dia takluk kepada kekuasaan kami, kata Ratu Balqis. Dibungkuslah berlian dan permata dan emas, Pak. Dibungkus yang indah. Dibawalah dengan kereta kayu gitu, Pak, dibawa. Sampai ke singgasananya Nabi Sulaiman di Palestina, dari Sabah ke Palestina, disampai ke sana. Kemudian yang membawa itu takjub kepada istananya Sulaiman. Kenapa? Kata sebagian ulama sejarah, karena di rumahnya Nabi Sulaiman, kandang kudanya terbuat dari emas, intan, dan berlian. Jadi di rumahnya Ratu Balqis, emas itu dimasukkan ke peti, Pak, dimasukkan ke berangkas, nah gitu. Ternyata di istananya Nabi Sulaiman, kandang kudanya terbuat dari emas.
Nah ini mau disogok pakai emas, di sini emas tidak berharga. Nah bingung dia. Akhirnya aduh, katanya Nabi Sulaiman, bilang kepada raja kamu, kalau dia tidak mau tunduk kepadaku, maka akan kusirnakan mereka, akan kuhancurkan singgasananya. Akhirnya sampai Ratu Balqis. Ratu Balqis sudah berbicara, ayo kita datang ke sana, kita datangi Sulaiman. Ini bukan orang main-main ini disogok pakai uang, ini tidak ngefek. Nah, ini Pak. Makanya kalau ada seorang ustadz disogok pakai uang tidak mau, berarti Sulaiman ya. Tapi kalau disogok pakai uang mau, Sleman, bukan Sulaiman. Nah singkatnya, Ratu Balqis ini datang, di perjalanan datang Hudhud kepada Sulaiman. Sulaiman, ada orang yang mau, ada Ratu Balqis mau ke sini kan. Akhirnya Nabi Sulaiman manggil bala tentaranya semuanya. Ya ayyuhal mala'u, wahai bala tentaraku, kata Nabi Sulaiman, ayyukum ya'tini bi'arsiha, siapa yang mampu mendatangkan singgasananya Balqis dari Sabah ke Palestina? Wa qala ifritum minal jin, berdiri makhluk yang bernama Ifrit, dan Ifrit itu bangsa jin. Paham ya? Ifrit itu bangsa jin. Kemudian berdiri, perhatikan dulu. Dan Ifrit ini dari sebagian bangsa jin. Kemudian apa katanya Ifrit ini? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Sulaiman, aku mampu mendatangkan singgasana Balqis dari Sabah ke Palestina. Berapa lama, berapa cepat kau mendatangkan? Qabla an taquma min maqamik. Sebelum kau berdiri di tempat dudukmu, singgasana Balqis sudah ada di depan matamu, katanya Ifrit. Jadi jin ini banyak macamnya, Pak. Jin yang cepat itu Ifrit namanya. Mun jin se ni bini kik kowe gombel kunti. Mun jin dan jun apa Ustaz? Suster ngisot Ustaz. Jadi Ifrit ini kemudian, aku mampu mendatangkan singgasana Balqis dari Sabah Palestina sebelum engkau berdiri. Katanya Sulaiman, apakah ada yang lebih cepat daripada itu? Barulah berdiri seorang pemuda, Pak. Dia bukan jin, bukan malaikat, manusia biasa, sama seperti kita. Wa qala indahu ilmun minal kitab. Ada seorang pemuda yang dia mempunyai ilmu dari kitab Allah. Dia berkata, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Sulaiman, aku mampu mendatangkan singgasana Balqis dari Sabah ke Palestina sebelum kau berkedip, katanya. Lebih cepat mana, Pak? Berdiri dengan berkedip. Mereka mana ya? Kedip langsung, Pak. Jadi dari dulu jin sudah kalah sama manusia. Sekarang anehnya orang masih minta tolong sama jin. Nah ini belum dapat kabar ya, bahwasanya sudah jin ketinggalan zaman. Insyaallah kita al-insyarah lanjutkan ini. Karena kalau kita membahas sejarah memang tak egeres, Pak. Karena sejarah itu ketagihan, ingin tahu yang selanjutnya. Nah, sedangkan kalau kita sistem baca Al-Quran 1 jam inilah ngantuk, Pak. Baik, kita lanjutkan di pekan selanjutnya insyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Kita baca duhanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Ihdinas siratal mustaqim, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.